Nah, ini tuh patternnya sama yang tadi kita kerjaan di sesi satu. Cuman ada kendala agak lama untuk kita buat si patternnya karena dia banyak pakai animation simulation yang berat. Karena ini laptop, terus dia udah terlalu panas dari tadi, jadi agak susah untuk kita flatten. Terus nanti kita jadi stuck cuma di situ, kita bisa lihat punya si satu aja nggak masalah ya. Nanti cara flattennya sama kayak yang bagian depan tadi. Nah, terus ini kita tadi udah si sesi satu, udah kita perbaiki juga bentuknya. Jadi untuk grafik itu ya gitu, ada kelemahan ada kelebihannya. Kelebihannya ya kita nggak ngikutin pola kita base-nya berapa panjang celananya berapa, kita tinggal gambar di avatar. Nah, cuman kalau misalkan kita drafting pakai avatar, ya itu bentuknya ngikutin bentuk si body, jadi bentuk betis kelihatan, bentuk betis. Terus agak sedikit ada belok-belokannya dikit karena tadi cara kita narik garisnya. Nah, banyak yang harus diperbaiki, kayak tadi kita untuk buat blue, ada yang harus kita bagusin bentuknya, sama kayak yang pakai situs itu mood tool, ini semuanya kita pakai di sini. Toolsnya sama-sama aja, cuman tadi di sesi satu lebih duluan, terus si komputer masih fresh, sekarang dia udah lelah, jadi kita lanjutin si sesi satu. Ini tadi kita membentuk di sini ada udah kita buat di sini top sama bottom. Nah, untuk mewarnain, kita kalau misalkan pakai fabric yang beda untuk atas sama bagian bawah, di objek browser di sini ada fabric. Di fabric ini kita bisa adding banyak ya sebenarnya. Untuk top ini karena kita pakai satu fabric yang sama. Semisalnya nanti kita mau adding, misalkan ada kantong di bagian mana, kita bisa edit lagi di sini. Untuk fabric misalnya buat pocket, misal kita mau gambar pocket di sini ya, mungkin di bagian celana di sini misalkan, tapi kita mau pakai pocket biar gampang, kita pakai pocket yang nempel aja di pinggang di celana. Ini kita bisa pakai internal polygon. Di sini ada misalnya Bu Yeni udah ajarin atau belum? Kalau udah nggak apa-apa kita ulang lagi. Kalau belum ya bagus. Berarti ada tambahannya dari sesi satu yang tadi sebelumnya. Sini kita bisa gambar kantong. Ini tinggal pakai internal polygon. Narik garisnya sama kayak kita buatin polygon pattern baru. Klik kanan, ada curve gitu ya. Sama bedanya cuman kalau kita pakai yang polygon ini biasa itu pattern langsung di sini. Tapi kalau kita mau buat pattern yang ada di atas pattern baru, misalkan kayak kantong, kantong itu kan nempel di bagian body garment. Jadi kita gambar dia harus pakai si internal polygon. Terus gimana caranya yang mau kita pas sama yang kita gambar di garment di celana ini bagian depan. Untuk jadiin foto kita pakai tools writing atau shortcutnya. Tinggal kita klik bagian line yang berhubungan sama si foto. Terus kita klik line-nya, kita tekan shift untuk dia udah klik semuanya, tinggal kita klikkan press and start. Oh, ini nggak terlalu, jadi dia nggak bisa
Hmm. Kenapa ya nggak bisa ya? Ini tuh ada poin yang terlalu dekat, Bu. Jadi kita cek mungkin di sini tadi ada titik juga. Ini ada titik. Terusnya aman-aman. Kita ulang lagi nggak apa-apa. Ini kalau nggak mau, biasanya ada titik yang terlalu dekat. Nah, harusnya kayak gini. Kalau nggak bisa, diulang lagi aja. Kadang-kadang ada muncul yang error. Nah, misalkan ini udah jadi bentuk di pocket ini, kita jadiin aja di fabric biar fabriknya beda. Nanti misalkan dia mau jadi ada motif di dalam sini, jadi nggak terlalu. Oke, kita bisa membedakan mana. Jadi di sini bisa edit berapa banyak material bisa nanti bisa di bagian bunya ada pun kita kalau ada renda-renda nanti yang mau dimasukin di sini tinggal edit di bagian fabric, tinggal di add di nambah terus ini tinggal kita upload di bagian ini atau si pocketnya ini ternyata sama dengan kainnya di pasien itu bisa coba kita cek colornya mungkin untuk sekarang kita ganti aja warnanya agak beda aja sedikit biar kelihatan beda. Terus ini kan sekarang dia belum kejahit nih, kita jahit sama kayak biasanya kita jahit di sini. Terus kadang-kadang ada video waktu kita simulation posisi pocketnya masuk-masuk ke dalam terus. Nah itu caranya kita bisa pakai tools yang ini. Ada namanya set sublayer. Misalkan nanti ada baju yang mau kita pasang tuh berlayer-layer, misalkan layernya ada 3 atau 4. Itu biasanya waktu kita simulasi ada yang masuk keluar masuk gitu. Caranya untuk bikin dia tetap stay kita pakai sublayer ini. Kita klik duluan mana yang paling atas. Terus mana tinggal tarik mouse-nya, mana fabric yang paling bawah. Nah ini udah otomatis mau kita simulation, kantong ini nggak bakalan masuk ke dalam. Nanti dia bakalan ada tetap ya. Terus kita mau coba. Nah ini kalau misalkan bentuk kulit yang kelihatan ini berarti si fabric si polanya masih terlalu nge-stretch. Jadi dia masuk-masuk terus ke dalam si pakai. Ini bisa dihiraukan, nggak usah dihiraukan. Kalau memang bentuk celananya mau slim fit gitu ya.
Tapi kalau misalkan dia mau kelihatan loose, ya udah edit patternnya aja sampai ini si kulit-kulit ini nggak kelihatan lagi gitu. Terus kita masuk ngerender. Nah, aku anggap udah selesai aja ya si tracing pattern untuk draping si celananya. Bagian draping. Untuk bagian yang render, di sini ada tools paling atas ini. Kita klik bagian render. Terus di sini ada namanya interactive render. Ini sama kayak preview, kita bisa klik. Nanti apa yang ada di 3D muncul di rendering. Ini aku rubah. Nanti kalau pertama kalian buka rendering, pasti bentuk groundnya itu abu-abu kayak gini. Ini udah kita interaktif. Ini waktu kita zoom in di 3D, di interaktif itu juga muncul sama persis. Kalau kita mau putar lagi sama persis. Terus untuk ngerender itu kita ke properties editor. Terus kita untuk biar interaktifnya stop, bisa turun ke bawah stop rendering. Nah, tapi biar kita bisa lihat apa yang kita rubah, interaktifnya biarin itu ya. Nanti settingan renderingnya kita ke paling bawah. Di sini ada namanya video properties. Kita klik, terus kita lihat si properties editornya. Di paling atas ini kita mau ngerender sebagai picture image. Jadi di sini kita pilihnya tetap image. Terus di sini ada viewpoint. Di sini viewpoint maksudnya apa yang kita show di sini itu yang kelihatan di rendering. Nah, ini bisa di custom ataupun kita render as current view. View yang sekarang lagi kita lihatin. Ini kalau kita mau pilih si current view, itu cuma yang ada di 3D-nya aja. Nah, tapi kalau misalkan kita mau ngerender sekaligus banyak angle, kita bisa custom view-nya. Kita custom, di sini otomatis muncul feature yang mau kita custom. Misalnya bagian depan ini maunya full body atau enggak full body, itu bisa kita atur sendiri. Misalkan mau miring atau mau lurus, bebas. Ya, ini bisa kita mundurin untuk mau full body. Terus tinggal kita custom. Kita tinggal potong di sini. Dia muncul di custom view-nya lurus. Atau nanti di custom kedua kita mau lebih ngezoom bagian atasnya. Terus agak sedikit miring biar kelihatan bagian sampingnya. Bisa juga tinggal kita klik bentuk kamera yang ada di sini di custom view. Kita klik. Jadi nanti renderan yang kita render itu sesuai apa yang kita pilih di sini. Yang kita custom. Itu untuk yang si viewpoint. Terus di sini ada colorway. Colorway ini misalkan dari satu baju ini atau celana ini kita mau ngerender banyak warna atau ada yang solid ataupun ada yang print gitu. Itu bisa sekaligus kita render dengan warna yang beda-beda atau dengan print yang beda-beda. Caranya simulation yang di atas ini paling atas di pojok kanan kita ganti dulu jadi colorway. Karena kalau misalkan kita custom, kita belum bikin colorway-nya.
Jadi cuma bisa ada current colorway-nya aja. Kalau kita mau coba, kita buat dulu yang simulation-nya ganti ke colorway. Kita proses, nanti dia muncul untuk colorway. Nah, ini warna-warna yang diproses oleh dia. Terus kalau mau kita tambahin colorway yang baru, tinggal di sini ada tanda plus. Kita tambahin, kita bisa ganti colornya. Tinggal kita klik color yang paling bawah, terus kita ke properties editor, color. Colornya tinggal kita pilih, mau color apa, bebas. Oke. Terus ini untuk yang bagian bisa kita ganti. Terus fokusnya kalau untuk bagian sini ada bagian juga. Nah, kalau misalkan ada print yang kita mau edit, bisa kita masukin di ini kan udah di sini nih colorway-nya. Di bagian fokus ini kita mau masuk ke print. Tetap yang kita klik itu fabricnya. Pas kita masuk ke fabric, kita cari tekstur ini. Nah, misalkan batik ya, gambar di sini untuk kita coba kalau ini ada print di bagian. Misalkan ini printnya kita klik printnya ada di sini dari ini. Terus saturation-nya bisa kita klik jadi warna putih. Kalau kita di saturation-nya kita okein, ini nanti warna yang kita masukin ke dalamnya nggak terlalu bagus munculnya. Nah, ini kita misalkan taruh warna biru hijau, tapi karena tadinya di sini ada peach color, akhirnya warnanya jadi aneh. Nih, harusnya kan hijau yang kita pilih, tapi di sini bentuknya kayak coklat-coklat gitu. Gitu kan. Jadi ini di saturation-nya kita onin dulu biar dia jadi putih. Gambarnya baru di sini. Ini mau jadi pink. Ini kalau misalkan patternnya mau diganti warna. Tapi kalau misalkan mau stay sesuai print yang udah dibuatnya, di saturation-nya di off dan warna di sini tetap dibuat jadi putih, biar nggak ada warna yang tertimpa. Ini warna asli pattern yang udah kita masukin tadi. Terus di sini kan nggak ketemu garisnya. Ini di sini kita bisa open teksturnya, kita jadiin satu. Nah di sini kelihatan nih kalau ini nggak match, nggak ketemu. Dulu jadi biar jadi lebih bisa. Ini tinggal dicek udah ketemu problem. Kalau udah tinggal play, di sini yang satu pakai print, di sini yang satu pakai solid. Ini tinggal kita update aja biar di sini berubah. Nah, jadi ini colorway yang kedua, ini colorway yang pertama. Atau mau lebih banyak lagi bisa ditambah lagi. Mau pakai warna apa? Matching color lain atau fabric color yang lain. Jadi kita delete aja dulu. Sudah, misalkan colorway-nya cuma mau ada dua ini. Terus kita mau render, kita balik lagi colorway ini jadi simulasi. Simulation. Sekarang kan yang muncul ini colorway yang kedua. Kalau misalkan tadinya nggak mau di-render semua, tapi mau colorway yang pertama, kita bisa balik lagi ke colorway. Pas di bagian yang ini, kan ini yang diaktifkan. Kita aktifkan yang ini aja, kalau misalnya dia yang di-render. Gitu ya. Jadi yang ini nggak mau di-render, tinggal ini aja yang di-render. Tinggal kita pilih yang lagi pas di settingannya tadi
Si colorway-nya ini tinggal kita pilih yang current sekarang ini atau mau kita all gitu. Ya, mau di custom yang bagian mana? Jadi biar semua warna keren. Terus kita lanjut lagi ke interaktifnya biar kelihatan. Kita rubah-rubah. Ini waktunya lebih nggak apa-apa ya, karena tadi kan kita ada benar. Iya, nggak apa-apa Kak Dedi. Terus di sini kita ganti image size-nya. Ini ada pilihan beberapa size, bisa dipilih 3 atau letter atau mau legal bebas atau mau custom bisa, tinggal berapa kali berapa yang mau dipakai. Terus itu di sini ada resolusi. Kalau misalkan resolusinya lebih tinggi, berarti nanti otomatis width sama height si feature-nya itu berubah otomatis. Jadi nggak ikutin sesuai yang kita pilih tadi mulai. Nah ini kalau misalkan kepotong-potong kayak gini, coba di stop dulu rendernya, baru di biar sesuai apa yang ada di sini muncul di interaktif di kita lanjut ke background. Backgroundnya ini ada tekstur, ada color. Di sini kita rubah teksturnya dulu. Ini tekstur ada bawaan dari si flow-nya. Ini ada beberapa bentuk, ada yang di center cookie-nya, ada yang di pinggir, ada yang di tengah. Ini bisa dipilih mana aja kalau memang suka warna ini. Bisa diganti color-nya. Kalau misalkan dulu ya udah nanti ada yang lebih dark di bagian tengah. Itu. Atau kalau misalkan kita nggak mau semua warna ini, kita maunya ngilangin background. Tinggal si ini kita di background si transparan ya. Terusnya si transparan waktu ya, ternyata kenapa transparan di sini nggak bisa kita aktifkan karena save image di bawah formatnya JPEG, harusnya PNG. Nah, baru si transparansinya bisa. Dan ini bisa kita on nih. Dia transparan, nggak ada background sama sekali. Terus kalau misalkan kita punya gambar lain nih, kita mau editing tekstur di belakangnya bisa. Kita editing tekstur misalnya untuk sudah kita atur dulu, bisa kita editing dulu di background sini. Ini klik kanan di bagian 3D format 3D background. Terus di sini ada fitur pakai fill atau solid. Kalau solid kan ini nggak enak. Kalau mau kita filter, kita bisa cari kita punya gambar apa. Misalkan ada gambar ini. Nah ini kan tempat duduk nih. Kalau mau dia kelihatan besar di ini, kita bisa ada di bagian bawah ini ada pilih. Kita terjadi bagian ini. Oh, menjadi udah besar, jadi bisa mau dia bisa. Karena di sini kita punya background sih, kita kepengennya di avatarnya duduk ya, posisi duduk.
di sini ada yang namanya pose. Pose ini bisa bagiannya avatar duduk, bisa tangannya di pinggang, bisa juga kayak postur lari gitu. Di sini ada pose. Kita bisa ganti posturnya si itu jadi duduk. Terus juga ini kan dia belum pas nih di duduknya. Tinggal kita geret aja ke bawah. Orang duduk. Cuman kan ini terlalu kaku ya. Takutnya turun. Kita bisa gerakin tangannya. Tadi ini kan posisi angkat. Terus ke bawah ada show trend. Terus ke pinggir lagi ada show X-ray. Kita pakai si X-ray ngegerakin tangannya. Ini kan ada titik-titik nih, abu-abu, bulat-bulat. Kita bisa klik sampai muncul ini untuk ngegerakin. Kita balik lagi ke dia biar kita bisa tahu nih mana yang kita gerakin. Ini mau dikemana? Pegang kursi. Kita butuh mundur. Nanti tinggal dicoba-coba aja ya. Mau bentuknya kayak apa. Baru itu kita coba ke lembar lagi. Nah, ada di sini kita buat masih transparan, terus bentuknya juga PNG, dan kita ganti jadi zip. Biar si di sini masih tetap teksturnya nggak kelihatan. Kita adding si tekstur yang tadi, yang sama persis sama yang kita masukin ke dia di background, biar dia ngikut. Kalau misalnya kayak gini, si celananya kan jadi berantakan. Kita bisa ke 2D window-nya, kita seleksi celana di partikel di sini, coba kita tambahin jadi lebih tinggi lagi biar dia nggak terlalu cepat sama body. Malah jadi makin berat. Berarti ini bukan masalah di partikel di scan,
Berarti patternnya yang harus kita gedein ya. Terus tadi itu kita belum bagian merubah si celana kain. Ini fabric. Nah, pas bottom ini, di sini ada namanya preset, physical properties. Terus ini kita bisa ganti-ganti linen, terus nanti kita simulation, nanti bisa kita lihat apa aja bentuk si fabriknya yang cocok. Misalnya kita mau pakai silk, kita di bahan yang aslinya kita mau pakai silk, kita pilih silk. Kalau kita misalkan mau pakai linen, kita pilih linen biar dia kelihatan beneran kayak linen di itunya, si hand feel di sini. Gitu. Terus kita balik lagi ya ke rendering tadi. Jadi ini nanti pas fabric yang asli ini nanti tinggal diperbaiki aja di patternnya digedein. Render lagi. Udah ya, sampai di sini udah ganti ground, ganti pulsa. Udah, habis itu tinggal kita balik ke yang tadi custom render. Ini kan tadi udah kita custom kayak gini. Mungkin nanti bakalan berubah karena posenya udah kita rubah. Jadi yang ini kita delete aja dulu. Ya. Terus kita custom view ulang. Kalau ada background kayak gini si avatar nggak bisa diapa-apain. Ini paling nanti si colorway-nya aja yang berubah. Terus biar kita lihat di sini renderannya untuk mempercepat si render di sini size-nya aku kecilin ya biar bisa cepet ngerender, resolusinya juga. Nah untuk ngerender di sini kita lihat nih saving filenya nanti ada di mana. Ini bisa kita ganti nama filenya, tinggal di rename aja. Nanti di sini file path-nya di mana rendering simpan. Tinggal kita klik, kita mau render di bagian mana, bisa. Bikin folder baru biar nanti nggak berantakan di mana-mana. Tinggal kita klik select. Nah, nanti hasilnya ada di sini. Kalau nanti lupa di mana ya tadi, ini tinggal kita klik kanan. Klik kanan kan bisa langsung save path-nya ya. Tinggal di copy. Kalau misalkan kita lupa di mana carinya, sini. Nanti kita save pada di sini. Lalu untuk rendernya kalau tadi di dalam posisi interaktif, kita stop. Di stop dulu. Lalu di sini ada namanya final render. Jadi ini hasil yang nanti mau kita lihat select image. Jadi di sini ada proses ini, kita bisa lihat dia udah jalan berapa lama. Nah, ini udah ke colorway yang kedua. Nah, ini ngeblur ya, karena tadi resolusinya kecil sama image size-nya juga kecil.
Ini hasilnya. Terus kalau misalkan ada pertanyaan, kok ini aku nggak bisa geser ya kursinya. Terus kalau avatarnya aku di komputer juga dia nggak ngikut karena ini bentuknya kita kontennya gambar, image yang kita edit. Nah kalau misalkan dia mau benar-benar bisa kita puter juga, posisi duduknya kita bisa puter, bentuk kursinya juga bisa. Kalau itu kursinya kita create sendiri di 3D Pro. Baru komputernya bisa sesuai, ini kursinya bisa ngikut. Ini karena ini gambar yang udah jadi yang kita ganti dari background aja, jadi hasilnya kayak ngedit foto. Nah, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Jadi nggak banyak. Silakan yang mau bertanya. Nggak dengar. Ada. Gimana? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Halo, ini masih ada nggak mahasiswanya? Kamu izin nanya, Ya, silakan Tasya. Bu. Ya. Kalau misalkan mau pilih fabric ada yang nggak ada di aplikasi Closetnya itu gimana, Kak? Kan ada website untuk contoh-contoh fabric atau model-model garmentnya ya. Itu gimana? Bisa. Ya. Misalnya kamu udah punya nih file fabricnya gitu kan maksudnya? Iya, File fabricnya kita misalkan udah punya. Ini kita iya tapi fabricnya bukan yang dari website Closet Connect-nya itu, Kak. Tapi kamu filenya itu maksudnya tekstur atau hanya print? Print. Print. Print Iya. yang mau dimasukin ke dalam kayak dia tadi nih, kayak si pocket ini. Atau gimana? Iya, jadi kan ada gini. Kalau fabric yang mau di-edit itu, yang kamu maksud itu print, tekstur, apa hand fill? Nah, kalau hand fill misalkan ini kan jatuhnya si fabric di body. Misalkan dia lebih lemes, lebih kaku, atau tebal gitu. Nah, itu kan hand fill. Nah, kalau misalkan tekstur, misalkan bentuknya kayak lace atau brokat, atau rib, bulu-bulu, 3D printing gitu, Kak, tule. tule. Aku agak lupa nih tule apa ya? Oh, fabric ya, fabric, tekstur. Teksturnya. Iya, Kak. Tule tuh mesh kan, yang jaring-jaring kan? Iya, yang bolong-bolong. Jaring-jaring, kalau jaring-jaring kita harus bikin pattern baru. Nah, kalau itu kita harus ke 2D dulu. Maksudnya kita bikin jaring-jaringnya Di AI gitu ya? Di apa? Dia di AI dulu, nanti baru dimasukin ke sini gitu ya? ya, baru kita convert dia SPNG, nanti kita masukin ke dalam. Sebentar aku coba cek, kali aja aku masih punya kartu mesh-nya, sebentar ya. Jadi tuh fabricnya kain tula, terus gambar motif bunga-bunga gitu, Kak. 3D printing kayaknya nih. Nah, bisa diedit. Nah, ini kebetulan aku masih punya mesh atau filler. Kita coba buat di
Kelihatan ya? Nah, di sini udah aku masukin. Jadi bentuknya ini sebenarnya bentuk JPEG, sorry, PNG. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, ini harus repeatan ini, bagian sini yang bolong ini, ke sini ketemu jadi bulan. Terus atas sini ketemu sini, bawah ini, gitu. Nah, ini bentuknya udah transparan. Jadi, ini yang putih-putih ini transparan. Jadi dia udah bolong-bolong kayak gini. Kita cuma butuh repeatannya aja. Nanti di sini dia muncul jadi banyak. Bisa si bodinya ini bagian atas nih kita jadiin tulis semua ya. Ini udah kita save. Misalkan kita udah lihat bisa untuk bagian sini udah tahu ya cara ngebuka file yang mana yang ada. Kalau udah tinggal ini kita drag aja ke bagian. Nah, hasilnya jadi dia semuanya jadi garing-garing. Cuma di sini kelihatan masih putus ya, karena dia belum ketemu titik. Kita ke properties editornya ketemu tekstur. Terus di sini ada kayak gambar luas atau namanya open tekstur editor, kita klik. Nah, biar kita rapetin nih gambarnya, jeda-jeda yang ada di sini. Klik di sini, ini bisa zoom up atau zoom in, gede sampai nggak ada garis putus-putus yang memisahkan kalau dia benar-benar jadi garis. Tinggal kita apply close. Nah, ini kan gede-gede banget nih garing-garingnya. Bisa kita kecilin dengan pakai bisa di 3D ataupun di 2D. Kita pakai di 3D ini namanya edit tekstur. Ini kamu klik edit tekstur. Terus di sini nanti kamu klik. Ini pasti ini. Nah, ini yang di bagian ini kelihatan ya. Nah, ini bisa ngecilin. Kita tarik aja ke bawah. Kita gedein atau kita sampai semana transparannya. Si tulenya halusnya. Mau sehalus ini atau lebih besar lagi. Bagaimana? Ini udah jadi kecil. Nah, ini kalau mau dia jadi bentuk kayak bulat. Biar backgroundnya kita ganti biar. Ini dia udah jadi bulat. Terus ini kalau mau kita ganti colornya bisa. Di saturation-nya di onin. Dia jadi putih. Terus nanti colornya tinggal kita ganti. Nah, ini. Ini udah jaring-jaring nih. Kalaupun mau kita render, bisa kita lihat. Ini tulangnya halus. Kalau misalnya kelihatan jaring-jaringnya lebih besar, ya itu tadi kamu bisa adjust dia di bagian edit text. Itu bisa di sini, bisa di sini. Itu tetapnya. Dari sini. Tadi bagian apa lagi ya? Kak, tadi file yang mesh-nya itu download dari mana ya? Itu bikin sendiri di AI. Jadi cuma dibikin sendiri aja gitu kata. Iya. Karena ini juga sih Kak Dalia, mereka kan nggak dapat AI ya. Jadi mungkin sebagian udah ada yang bisa autodidak gitu mungkin ya. Mungkin belum tahu juga. Nanti kalau enggak untuk next pertemuan aja kita tambahin itu bagian ya basic Ya, tools. boleh. Basic toolsnya Iya. si AI. Nanti kita coba misalkan kalau misalkan kamu mau bikin ada pivot namanya pivot kayak ujung kain yang suka dibikin bentuknya kayak gelombang gitu. Nanti itu bisa di
Makasih, Kak. Oke. Ya, ada yang mau tanya lagi? Silakan, Izin bertanya, Kak. Jasmine. Ya, silakan, Jasmine. Iya, tadi kan kalau untuk mengubah pose dari avatarnya itu manual ya. Apa ada template avatar yang bergaya udah ada posenya gitu atau kita tetap harus ngarahin avatarnya secara manual, Kak? Eh, aku tadi kurang dengar yang pertama kamu bilang kalimatnya gimana? Untuk bikin pose avatarnya itu apakah harus secara manual atau ada template khusus pose Sorry, avatar maksudnya gitu? avatar apa template? Pose avatarnya itu sudah ada atau harus bikin Oh, manual gitu? oh. Kalau pose itu kita bisa ada aplikasi lain. Nah, kalau tadi yang aku pakai kebetulan itu aku ambil dari Flow yang original. Kalau Flow yang original kan dia selalu update pose-pose apa yang dia kasih ke kita. Nah, itu nanti bisa aku copy, bisa aku share sama teman-teman. Nanti filenya aku kasih di Google Drive, aku kasih sama Bu Yeni. Tadi saya bisa minta itu. Tapi ada satu aplikasi yang kamu bisa pakai, itu online, namanya Mosimo. Masimo. Massimo namanya. Masimo. Kak, itu aplikasinya bisa dipakai ke MacBook nggak? Atau bisa cuma Windows aja? Siapa? Flow. Yang tadi mau dikasih. Yang di Massimo itu Massimo Oh, ya. maksudnya si Bisa. pose yang dikasih tadi. Ya, ya. Pose yang mau dikasih tadi bisa dipakai di mana aja. Asal si MacBook-nya bisa buka Flow, nggak masalah. Mungkin kalau setahu aku kalau Mac, kayaknya dia harus pakai semua original ya. Aplikasi apapun harus berbayar. Nah, kalau misalkan berbayar ya berarti kamu harus pakai Flow yang berbayar. Nah, sekarang yang di-share sama, yang aku pernah share sama WNJ kan, track palsu. Jadi kalau misalkan kamu mau pakai Mac, ya kamu cek MacBook yang mana yang suitable untuk pakai aplikasi Flow, dan Flow yang kamu pakai juga harus berbayar. Gitu. Mungkin kalau untuk pribadi individual apa mahasiswa, kalau individual pakai kayaknya sekitar 6 sampai 8 juta per tahun. Tapi kalau yang mahasiswa aku belum pernah cek, nanti kamu bisa cek sendiri buka website Flow-nya. Nah, kalau kita di kantor pakai yang individual, kita beli sekitar 8 juta, 6 juta gitu. Nah, itu harus di-subscribe terus untuk dibayar per tahunnya. Sebenarnya kalau masalah motion atau pose atau apapun tuh bisa dipakai Flow manapun. Nggak terbatas mau itu pakai HP, MSI, Lenovo, MacBook, mana aja bisa pakai. Tinggal sekarang apakah si MacBook itu bisa pakai Flow yang crack atau harus yang original. Kalau misalkan dia bisa dibuka di laptop mana, ya aplikasi apa aja bisa masuk, bisa dipakai. Makasih, Kak. Oke, makasih Kak jawabannya. Iya. Ada lagi? Gak ada? Oke. Nanti dicoba ya untuk pembuatan pola langsung di 3D-nya ya. Seperti yang sudah saya sampaikan ya dari sebelum Lebaran, kalian sudah mulai nih nyicil buat polanya. Nanti supaya kalau ada kendala bisa langsung diskusi ke Kak Dahlia ya. Oke. Jadi minggu depan kita luring ya, mudah-mudahan udah kembali semua ke Jakarta, bisa luring. Jadi bisa langsung ya, nggak ada masalah ini lagi karena ini agak berat kalau pakai Zoom dan ini ya, Flow 3D. Oke, mungkin itu aja ya. Ya. Ini udah waktunya juga udah lewat. Oke, makasih banyak Kak Dahlia untuk materinya hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Dalia. Makasih Bu Oke. Yuli. Makasih Bu Ya, Ya, Terima ya. kasih Bu. Jangan lupa di-share ya, Tasya, nanti video rekamannya ya. Oke, saya izin ini ya, end meeting. Ya, sampai ketemu semua.